teman-teman, amicus curiae ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae, dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae yang menyebutkan juga bahwa MK bukan palu godam, melainkan palu emas. Kami juga akan berikan kepada Anda sebenarnya apa yang menjadi definisi dari amicus curiae ini. Nah, pengertian amicus curiae ini adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara. Pihak tersebut memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Nah, amicus curiae ini juga biasanya bukan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam kasus tersebut, namun pihak tersebut memiliki kepentingan yang relevan atau pengetahuan khusus yang dapat memberikan kontribusi kepada pengadilan. Nah, kita akan langsung saja menanyakan kepada Pak Firman apa yang kemudian diharapkan oleh pasangan 03 ini dengan majunya ataupun juga dengan diajukannya Ibu Megawati sebagai amicus curiae dalam kasus kali ini. Silakan Pak Firman. Beliau yang menyampaikan amicus curiae itu dalam posisi yang berkepentingan dalam pengertian sebagai yang menyampaikan pandangan-pandangan pemikiran-pemikiran terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan untuk itu maka tentu sikap pemikiran kenegaraan Ibu Megawati Soekarno Putri merefleksikan dan menunjukkan keberpihakan beliau pada penguatan konstitusi, pada pembangunan demokrasi. Tidak sekedar soal pemilu dan pilpres sebagai instrumen politik, tetapi itu diletakkan dalam konteks bagian untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Jadi membutuhkan sikap pemikiran kenergawanan dari hakim mahkamah untuk melihat bahwa persoalan ini tidak sekedar hanya persoalan kuantitatif, tapi persoalan penegakan besar. Sama seperti juga sejumlah guru besar, sejumlah seniman budayawan, sejumlah kalangan profesional, akademisi, intelektual, ilmuwan, cendekiawan menyampaikan juga amicus curiae sebagai sahabat pengadilan. Dan di dalam sistem konstitusi kita, di dalam sistem kehakiman kita, memang ini diakui. Walaupun posisi amicus curiae ini adalah yaitu yang menyampaikan pandangan-pandangan, tetapi tentu hakim mahkamah tentu menghormati ini, memaknai ini sebagai bagian karena bukan para pihak. Nah, untuk itu maka sikap Ibu Megawati Soekarno Putri melalui opini strategis kenegaraan yang disampaikan paling tidak masukan berharga, bermakna bagi hakim mahkamah. Tentu kembali kepada putusan mahkamah nanti bahwa palu emas itu yaitu terletak pada keluhuran, kemuliaan, keagungan putusan Mahkamah Konstitusi.
Jadi putusan mahkamah, putusan kehakiman, keagungannya, keluhurannya, kemuliaannya sangat terletak pada kualitas putusan. Dan putusan itu sangat tergantung sejauh mana hakim mahkamah melihat persoalan tidak sekedar hanya pendekatan kuantitatif, tapi benar-benar mengukuhkan konstitusionalitas pemilihan umum kita, konstitusionalitas sistem politik bernegara kita. Soal bagaimana itu pilpres kalah menang itu soal biasa. Tapi hakim mahkamah tertantang dengan amicus curiae yang datang dari berbagai pihak-pihak yang independen dan mandiri. Jadi menurut kami tentu ini menjadi catatan yang tentu harus dipertimbangkan oleh hakim mahkamah tanpa mengintervensi hakim mahkamah konstitusi. Begitu, Mbak. Catatan Anda juga melihat majunya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai amicus curiae, kemudian juga Pak Fahri memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi. Silakan Pak Fahri. Pak Fahri? Ya, Pak Fahri masih mendengar suara saya? Putus kan? Sepertinya ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Fahri. Kami akan break sejenak, kita akan perbaiki jalur komunikasi kembali. Nanti kita juga akan minta pandangan dari Pak Zainuddin mengenai apa yang dilakukan oleh pasangan 03 atau kuasa hukum 03 di Pak Kadito juga. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Fahri kembali, saya akan ulangi apa yang saya sampaikan sebelum jeda tadi. Bagaimana melihat, bagaimana memandang dan juga memberikan tanggapan pengajuan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai amicus curiae. Kemudian juga menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainuddin Paru tadi. Silakan Pak Fahri. Pak Fahri. Ya, yang pertama yang disampaikan sama Pak Zainuddin Paru tadi seperti sebelumnya, penegasan kami adalah bahwa sebenarnya forum persidangan ataupun bagaimana memverifikasi memverify seluruh alat bukti, keterangan saksi dan keterangan pihak terkait ataupun para pihak termasuk dalam hal ini pemberi keterangan itu telah selesai. Dengan demikian telah cukup bahan ataupun materi tentunya untuk mahkamah sebenarnya harus bersikap. Mahkamah tentunya saya sepakat setuju dengan ini disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi, prinsip ius curiae novit bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya, memang itu seperti itu. Apalagi hakim konstitusi, 98 hakim konstitusi ini merupakan punggawa demokrasi dan konstitusi yang tidak ada sama sekali pun yang kami ragukan dari komitmen dan integritas mereka dalam rangka untuk memutus secara konstitusional terhadap persoalan sengketa konkret ini dalam persidangan MK. Satu hal yang saya mau katakan buat Bang Zainuddin seperti ini, bahwa kita itu dalam mengadili undang-undang atau Mahkamah Konstitusi itu dalam mengadili undang-undang atau court of law itu berbeda karakter dan coraknya dengan ketika Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa case atau sengketa konkret seperti yang terjadi saat ini, seperti penyelesaian sengketa pilpres, dispute tentang pilpres. Jadi karakter dan corak penyelesaian sengketa pilpres ini itu sedikit berbeda ketika Mahkamah Konstitusi mengadili undang-undang atau court of law itu. Kalau yang saat ini seperti ada suatu nuansa yang seperti court of justice gitu loh, seperti model yang diadili oleh Mahkamah Agung tentunya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Mahkamah Konstitusi dalam mengadili undang-undang itu bisa saja dengan berdasarkan pada pasal 54 itu tidak mendengarkan para pihak, Mahkamah bisa mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini dalam membuat putusan itu Mahkamah tidak memandang tidak relevan atau tidak perlu untuk memanggil para pihak, dia bisa memutus dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh hakim. Sehingga itu sangat berbeda dengan sengketa kasus seperti ini. Kalau sengketa kasus seperti ini yang seperti disampaikan oleh Bang Zainuddin tadi, bahwa ada alat bukti yang katakanlah lompat jendela gitu ya, alat bukti yang tidak diverifikasi dalam proses persidangan walaupun tidak diatur dalam PMK 4 2023, itu menjadi sesuatu yang sangat janggal dan tidak fairness tentunya. Karena kenapa? Kita bersengketa untuk case seperti ini, untuk perkara konkret seperti ini, itu semua pihak harus dikasih kesempatan yang sama untuk mempunyai akses terhadap seluruh alat bukti ataupun akses terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan pembuktian. Karena yang dibuktikan di sini adalah kebenaran material. Kebenaran material itu sedikit berbeda kalau ketika dia itu mengadili undang-undang. Nah, itu satu hal. Yang kedua, yang disampaikan tadi tentang amicus curiae, artinya Ibu Megawati dengan segala kapasitas dan ketokohannya sangat kita hormati, sangat kita hargai. Kredibilitas dan integritas daripada Ibu Megawati sebagai pimpinan partai politik, bahkan mantan pimpinan bangsa negara ini,
Kami sangat menghargai kapasitas itu. Tetapi dalam konteks amicus curiae dalam soal ini, mohon maaf sekali bahwa Ibu Megawati itu mempunyai konflik of interest, mempunyai kepentingan yang secara langsung berkaitan dengan sengketa ini. Karena kenapa? Partai politik yang mengusung capres yang saat ini mempunyai standing position di Mahkamah Konstitusi itu adalah Ganjar Mahfud. Sehingga dengan demikian sangat sulit untuk kita bedakan antara memang muatan ataupun aspirasi ataupun satu dukungan moral atau satu pendapat moral yang dikemukakan oleh Ibu Megawati itu bisa dianggap sesuatu yang fair dan objektif. Tentunya ini menjadi satu problematis yang tentunya bagi kami sebenarnya sangat jauh dari prinsip-prinsip amicus curiae, karena kaidah ataupun praktek amicus curiae itu atau sahabat court of sahabat peradilan ya itu sebenarnya harus betul-betul independen ya, terbebas dari anasir-anasir politik, terbebas dari berbagai konflik of interest dan seterusnya, sehingga betul-betul pikiran, pandangan ataupun masukan yang disampaikan kepada peradilan itu betul-betul independen, objektif, dan memang sangat jauh dari prinsip-prinsip kepentingan dan seterusnya. Itu problematisnya di situ. Dengan demikian, dengan segala hormat kepada Ibu Megawati, kami menolak sebenarnya beliau bertindak sebagai amicus curiae dalam soal ini karena mempunyai irisan kepentingan secara langsung dengan perkara yang sedang disengketakan ini. Baik, demikian. Pak Firman. Ya, Pak Firman silakan diberikan tanggapan mengenai hal ini. Ada konflik of interest di sana, bahkan juga ini menyimpang dengan nilai-nilai dari amicus curiae sendiri, Pak Firman. Tentu kita kembalikan kepada hakim mahkamah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai pada akhirnya, dan tentu kita tidak boleh membatasi hakim mahkamah untuk mendengar, untuk membaca, untuk mempertimbangkan semua pihak, apapun latar belakangnya. Jadi posisi Ibu Megawati Soekarno Putri, baik sebagai warga negara, maupun sebagai yang pernah memimpin bangsa ini, sebagai presiden, sebagai wakil presiden, yang pernah juga memandu bangsa negara ini ketika ada amandemen konstitusi, dan ketika juga lembaga Mahkamah Konstitusi itu dibentuk, didirikan pada zaman Ibu Megawati menjadi presiden, dan segala peraturan perundang-undangan. Jadi ada perenungan kenegaraan, ada kontemplasi demokrasi konstitusi yang menjadi bagian dari pemikiran Ibu Megawati untuk menyampaikan sebagai bagian dari amicus curiae. Dan itu sebagai sahabat pengadilan, maka tentu itu menjadi masukan berharga, bermakna bagi hakim mahkamah. Memang kalau dilihat dari perspektif yang lain, tentu lain pandangan. Tetapi opini, pemikiran, sikap yang disampaikan Ibu Megawati itu sebetulnya kalau dibaca jauh dari kepentingan-kepentingan partisan kelompok. Kalau kita baca betul, kalau kita renungkan betul, maka opini sebagai bagian dari amicus curiae itu sebagai sahabat pengadilan itu sangat dalam, yaitu bagaimana memastikan konstitusionalitas pemilu, konstitusionalitas sistem politik demokrasi kita benar-benar tegak kukuh dalam konteks Indonesia. Maka dengan demikian, maka tentu ini menjadi masukan berharga dan bagi hakim mahkamah untuk menilai, mempertimbangkan. Jadi kita tidak bisa membatasi para pihak, kita tidak bisa menyandra masyarakat Indonesia, kita tidak boleh juga membelenggu hakim mahkamah untuk menilai, mempertimbangkan semua hal. Jadi ini sebagai masukan bahwa bagaimanapun pemilu itu adalah bagian untuk memaknai demokrasi kita yang bersumber pada konstitusi dan kedaulatan rakyat. Yang dirawat, yang dijaga adalah penguatan kedaulatan rakyatnya, berbasis pada kedaulatan rakyat, pada proses demokrasi dan kualitas demokrasi. Maka instrumen Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi tentu terpanggil untuk bisa memaknai itu. Jadi tidak bisa direndahkan Mahkamah Konstitusi hanya mengurus yang soal-soal nominal, kuantitatif, tapi juga mengurus soal-soal yang bersifat konstitusional. Kalau dilihat secara serius, misalnya pemaknaan terminologi isi konstitusi kita, baik misalnya yang berkaitan dengan 22E maupun 24C, maka sesungguhnya mahkamah itu sebenarnya bersifat kelembagaan badan peradilan mahkamah yang bersifat konstitusi, yaitu politik kenegaraan, yaitu ketatanegaraan. Sehingga pola pendekatannya berbeda dengan pada peradilan konvensional, berbeda dengan pola-pola yang kita lalui selama ini. Jadi menurut kami, posisi pemikiran, kualitas opini yang disampaikan Ibu, pertama tentu bagian dari sahabat pengadilan. Dan tentu sebagai sahabat pengadilan, maka sikap pemikiran itu sudah dituangkan, dan tentu kita harapkan, kami berpengharapan dan berkeyakinan, hakim mahkamah bisa mempertimbangkan, sama seperti juga
banyak juga cendekiawan, ilmuwan, intelektual, akademisi, seniman budayawan, kalangan profesional aktivis menyampaikan juga bagian amicus curiae. Betul, Dan itu betul. menjadi penting Baik, dalam Pak proses Firman. pembangunan. Ya, kami dapatkan pesan Pak Firman. Singkat saja penutup Pak Margarito melihat hal ini. Dua pandangan berbeda melihat Ibu Megawati sebagai amicus curiae. Singkat saja. Begini, konstitusionalitas by law, by text, by rules. Apakah sistem kita mengenal itu? Amicus curiae yang Anda bilang tadi? Tidak. Karena itu, Mahkamah Konstitusi hanya perlu memastikan bahwa dia tidak menjadi judiciary absolutism. Dia tidak menjadi judiciary tyrannism atau apa? Saya meminjam istilah ini dipakai oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang ketiga, dengan despotism judiciary. Mahkamah Konstitusi hanya perlu memastikan pada bangsa ini bahwa dia bukan judiciary despotism, judiciary absolutism. Karena itu supaya tidak sampai situ, maka by rules, by text, by risalah. Baik. Semua itu tidak mengenal barang itu tadi. Oke. Semua itu tidak mengizinkan dia keluar dari teks Undang-Undang Dasar. Baik. Kalau Firman mau itu, Firman ubah Undang-Undang Dasar. Nah, Baik, PDP kan maka dia bikin itu. Undang-Undang Dasar ini, yaitu yang pasal 24C dan pasal 22C itu. PDP bikin barang ini, PDP juga yang bikin itu asal Baik. judul dan adil dan KPU bla bla bla. Jadi Firman begitu. Jadi barang ini selesai. Oke. Dia akan kalah. Baik, Bang Margarito terima kasih sudah hadir. Pak Zainuddin Paru juga terima kasih. Pak Farid terima kasih. Kemudian Pak Firman juga terima kasih. Waktu juga yang membatasi perbincangan ini. Setelah Nanti kita jeda, jumpa lagi. menarik memang. Kita akan terus tunggu bagaimana nanti hasil keputusan dari MK pada tanggal 22 April.